Halo para penikmat film, Abang Parko kali ini akan membahas film Bollywood berjudul Raja Hyogam tahun 2022. Mengisahkan tentang cowok ganteng tapi kere yang selalu memaksakan gaya hidupnya, sampai-sampai berpura-pura menjadi orang kaya hanya demi memikat hati para wanita. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, siapkan teh botol dingin, and enjoy the story. Kisah akan berfokus kepada pria bernama Rizky. Dia adalah seorang yatim piatu yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel yang cukup terkenal. Berkat pekerjaan dan tampangnya yang ganteng, Rizky sering meminjam mobil dari bengkel untuk pura-pura menjadi orang kaya yang hedon demi bisa menaklukkan hati para wadon. Bosnya yang udah hatam dengan tingkah tengil Rizky sudah berulang kali menegurnya. Kalau bukan si Rizky bisa bahasa Inggris, si bos sudah dari awal memecat Rizky dari bengkelnya. Bahkan saking jengkelnya melihat Rizky tetap rapi, padahal yang lainnya udah cemong-cemong, si bos mengoleskan oli ke seluruh wajah Rizky biar dia tahu diri. Selain jadi montir bengkel, Rizky dan temannya yang bernama Hari akan mencari uang tambahan dengan menipu orang lain. Jadi mereka tiba-tiba akan muncul bagaikan superhero yang menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil yang mogok. Padahal itu semua ulah mereka yang sengaja menutup knalpot mobil dengan bola. Suatu hari, Rizky diminta menggantikan teman kerjanya untuk mengantarkan mobil dari salah satu pelanggan bengkelnya ke hotel. Rekan kerjanya itu memperingati Rizky agar nggak macam-macam sama mobil tersebut. Ya pokoknya harus sampai hotel dengan selamat, walaupun pemilik mobil itu sedang berada di luar kota sampai 4 hari ke depan. Selain itu, Rizky harus menaruh tas kerja si pemilik mobil ke kamar hotelnya. కీస్ తీసుకొచ్చి కింద రిసెప్షన్ లో ఇచ్చేయి. అడ్డమైన తిరుగుడు తిరగకుండా షెడ్కి వచ్చేయి. ఈ కార్ తీసుకెళ్లి ట్రైడెంట్ హోటల్లో డెలివరీ ఇవ్వాలంటరా. Begitu sampai di hotel, Rizky segera memarkirkan mobil tersebut. Ketika membuka bagasi mobil itu, Rizky menemukan jas yang kemudian dia pakai. Lalu Rizky pun memasuki hotel dengan perasaan yang takjub. Maklum aja ya, Rizky sebelumnya belum pernah menginjakan kakinya di hotel bintang 5. Hingga saat sampai di kamar, Rizky semakin menggila dengan kemewahan kamar tersebut. Apalagi saat melihat koleksi baju dan jam mewah yang kini ada di depan matanya. Namun sesaat kemudian, Rizky pun tersadar bahwa dia harus segera meninggalkan hotel tersebut. Tapi baru aja mau melangkah pergi, Rizky tiba-tiba teringat dengan semua omelan bosnya yang selalu aja merendahkan kemampuannya. Gak pengen kembali bertemu dengan bosnya, Rizky pun memutuskan pura-pura menjadi si pemilik dari kamar hotel itu agar bisa merasakan sehari aja jadi orang kaya. Malamnya ketika Rizky lagi makan di restoran hotel, ia seketika terpesona dengan seorang wadon cantik dan seksi bernama Sri. Sewaktu Rizky ingin mendekatinya, Hari tiba-tiba menelpon. Mau nggak mau, Rizky pun mengangkatnya. ఒరే మావా మామ ఎక్కడున్నావురా? నీ స్వర్గంలో ఉన్నారా హరి వెళ్ళిపోయిందిరా. Namun baru aja ditinggal telepon sebentar, Sri telah hilang dari hadapannya. Rizky yang penasaran dengan Sri segera meminta manajer hotel yang bernama Badrun untuk membantunya menemukan Sri. Gak disangka Badrun terharu karena dianggap teman oleh Rizky yang dia kira adalah seorang miliarder. Padahal mah Rizky ini cuma montir mobil. Tanpa lama-lama, Badrun pun langsung bergerak melakukan yang Rizky perintahkan. Esok harinya, Badrun ternyata berhasil menemukan Sri yang saat ini sedang merayakan ulang tahunnya di lobi hotel. Dan betapa kagetnya Sri saat melihat tangannya udah ada tulisan Happy Birthday, di mana ternyata itu adalah ulahnya Rizky saat tadi bersalaman untuk memberikan selamat. Dari situlah Rizky pun bisa berkenalan dengan Sri. Ia lalu modus ngajakin Sri jalan berduaan, dan berkat dikompor-komporin sama Badrun, Sri pun bersedia menerima ajakan jalan dari Rizky. Setelah puas berjalan berduaan, Rizky pun ngajakin Sri dinner bareng dengan romantis. Terharu dengan effort Rizky, Sri pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Baginya, ini adalah ulang tahun terbaik sepanjang ia hidup di dunia ini. Mereka kemudian saling menebak tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana Rizky menduga kalau Sri adalah anak seorang sultan, kaya cipung anaknya Raffi Ahmad. Sementara itu, Sri mengira Rizky merupakan anaknya Uya Kuya yang sedang kabur gara-gara gak mau dijodohin sama Lucinta Luna. Mendengar hal itu, Rizky pun hanya bisa tersenyum canggung, karena sejujurnya Rizky hanyalah montir bengkel di pinggir jalan. You like? అమేజింగ్. మరి నాకు నచ్చినవి మీకు నచ్చినవి నాకెలా చూసావా?
Ketika pulang dari dinner, mereka pun mulai terbawa perasaan hingga akhirnya terjadilah tikam cantik dari malam sampai pagi. Saat matahari udah berada di atas kepala, Sri yang kebangun duluan segera menyelinap pergi ke kamarnya, dan ternyata Sri bukanlah anak sultan kaya, melainkan simpanan dari om-om nakal yang memelihara wadon seperti Sri atau biasa disebut ani-ani. Faktanya, Sri adalah cewek matre yang menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan barang mewah dan hidup serba berkecukupan. Apapun yang diminta oleh si om-om tua ini, Sri pasti menurutinya, asalkan si om bisa memenuhi kebutuhan gaya Sri yang selangit. Hey, honey. I'm fine, darling. Oh. Beberapa saat setelahnya, ketika Sri mau sarapan bersama omnya, ia melihat Rizky telah menunggunya. Sri lantas meminta izin ke omnya itu untuk ke toilet, padahal aslinya dia sedang menemui Rizky. Saat sedang bermesraan dengan Sri, Rizky tiba-tiba dikagetkan dengan dua orang pria yang pernah menjadi korban penipuannya bersama hari dulu. Gak pengen kedoknya terbongkar, Rizky pun bergegas mengajak Sri pergi dari sana. Sialnya, semakin Rizky berusaha menghindari dua pria itu, semakin sering juga mereka hampir bertemu. Gak pengen Sri tahu kebenarannya dari orang lain, Rizky pun memutuskan untuk jujur mengenai kondisi hidup yang sebenarnya. Tapi setiap kali Rizky akan mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya, selalu ada aja yang gangguin. Mulai dari si Hari, sampai muncullah om-om Sri yang terlihat marah besar gara-gara udah ditipu habis-habisan sama si Sri. మామ చెప్పేసావా నువ్వేంటో నాకు దెయ్యం పిల్ల. మీరు ఏం కావాలి? తప్పుకో సార్. Saat itu juga, semua kartu kredit dan kalung pemberiannya pada Sri langsung diambil kembali sama si Om. Mendapati kenyataan itu, Rizky pun syok berat bahwa pujaan hatinya selama ini adalah ani-ani. Nggak lama kemudian, pemilik asli kamar hotel itu datang. Spontan aja, Rizky langsung semaput ketika ia disuruh angkat kaki. Secara mendadak, Badrun muncul dan malah memarahi si pemilik asli kamar hotel itu. Sampai-sampai membuat si pemilik kamar hotel itu kesal dan membeberkan segalanya. Kalau Rizky hanyalah seorang montir bengkel, bukan seorang miliarder seperti yang mereka kira selama ini. Walhasil, Sri, Rizky, Badrun, dan Hari pun diusir dari hotel tersebut. హోటల్లో రూమ్ అండ్ పూల్ రూమ్స్ చాలా ఉంటాయి చేసిన మెస్ చాలు ఇదే ప్రాబ్లమే. రమ్మంటేనేమో రావు, వస్తేనేమో ఉండవు. నీకు ఉద్యోగం ఎవడిచ్చాడు రా? వాడు నీకు బిల్లినీర్ లా కనిపిస్తున్నాడా? Rizky yang udah kepalang jatuh cinta dengan Sri memohon agar Sri tetap bersama dirinya. Rizky berjanji akan mencari uang yang banyak. Ia juga mengatakan kalau dia nggak keberatan dengan masa lalu Sri yang jadi ani-ani. Sayangnya, Sri si cewek matre itu nggak mau hidup susah bareng Rizky. Ia lebih baik mencari om-om baru yang bisa memenuhi gaya hidupnya yang menang gaya tapi kalah nasib. Namun karena Rizky udah benar-benar bucin, ia pun meminta kesempatan sekali ini aja untuk membuktikan kalau dia lebih baik daripada om-om. Bahkan ia sampai berlutut di kaki Sri. Sri yang gak tega lalu memberikan Rizky kesempatan, yaitu meminta Rizky menemani dan membayar semua belanjaannya di mall selama 1 jam. ఏం చేయాలి చెప్పు? ఎక్కడికి వెళ్దాం? ఏంటి? షాపింగ్. ఓ షాప్. మీద ఉండు మిగతాది నేను చూసుకుంటా. Di lain sisi, Hari pun pulang ke kontrakan guna mengambil semua uang tabungannya untuk membantu Rizky membayar belanjaan Sri. Hingga di saat terakhir ketika pembayaran hampir selesai, Sri malah nambah 1 baju lagi. Dan ternyata uangnya udah nggak cukup. Itu berarti Rizky gagal memenuhi kesempatan yang telah Sri berikan. Begini aja Rizky nggak mampu, apalagi harus menafkahi Sri yang udah jelas biaya hidupnya selangit. Dengan cepat tanpa menoleh sedikit pun, Sri terus berjalan meninggalkan Rizky yang masih memohon-mohon agar Sri merubah pikirannya. Hari yang melihatnya merasa sangat emosi dan gak habis pikir. Kok ada ya wanita yang gak punya hati seperti Sri ini? Padahal Rizky udah berjuang mati-matian sampai uangnya udah ludes gak tersisa. Yang lebih gilanya lagi, Sri udah nemuin om-om baru yang bisa menafkahinya. Padahal di situ Rizky masih mengharapkan kalau Sri mau membuka hatinya untuk Rizky. Sejak saat itu Rizky pun gegana alias gelisah gunda gulana. అరే బాబా నువ్వు రెండా 9 లక్షలు రా. Sejak saat itu, Rizky pun gegana, alias gelisah, gundah, galau, dan gulana. Tiap harinya, kerjaan Rizky hanya minum-minum doang. Meski pertemuannya dengan Sri sangatlah singkat, tapi perasaannya untuk Sri ternyata udah sangat dalam. Lewat dukungan sahabatnya, Hari dan Badrun, Rizky akhirnya sadar, ia nggak bisa terus-terusan diam kayak gini. Rizky kemudian bertekad akan membuat Sri menyesal karena telah menyia-nyiakan cintanya yang tulus. నేను దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం అది ఎల్లరూటు రాంగ్ అని తెలిసేలా చేస్తా.
Di hari berikutnya, terlihat Sri melakukan sesi foto untuk menarik perhatian seorang mafia bernama Daniel. Sri melakukannya atas suruhan mafia lainnya yang gak kalah kejam dari Daniel. Ia adalah Rada, di mana Rada ini menyewa Sri untuk mengambil kembali berliannya yang udah dicuri sama anak buahnya sendiri, yang kemudian dijual ke Daniel seharga 10 miliar rupiah. Padahal berlian tersebut bisa dijual seharga 20 triliun, yang mana tuh duit bisa buat bangun satu kampung. Rada sendiri bisa tahu Sri gara-gara waktu itu dia nggak sengaja melihat Sri lagi sarapan sama om-om sebelumnya. Diam-diam, Rizky, Hadi, dan Badrun mengawasi Sri dari kejauhan, di mana Sri mulai beraksi menunjukkan kesaktiannya demi mengundang perhatian Daniel. Dan ternyata aksinya itu berhasil memikat Daniel. Sri kemudian memberitahu Rada jika besok malam dirinya diundang makan malam bersama Daniel. Setelah menyampaikan kabar itu, Sri pun melipir menemui Rizky. Tanpa basa-basi, Sri ingin Rizky segera pergi jauh-jauh dari hadapannya. Lagian, dia nggak mau ketularan miskin kayak Rizky. Nggak terima dengan hinaan barusan, Rizky langsung menantang Sri bahwa dia akan memberi perhitungan pada Sri. Setidaknya, walaupun Rizky miskin, dia masih punya harga diri. ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా డోంట్ ఫాలో మీ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూ చీ కొట్టిన సిగ్గు లేకుండా నన్నే ఫాలో అవుతుంది కాదు నువ్వే పడేలా చేస్తావు నువ్వు వెళ్తున్న దారి Tak selang berapa lama, Rizky mendadak mendapatkan ide saat dia melihat seorang manajer hotel di tempat Sri sekarang menginap. Ia bersama Hari dan Badrun kembali melakukan tipu muslihat mereka saat si manajer panik mobilnya mogok. Sebagai balas budi, si manajer lalu nawarin 3 semprul itu menjadi pelayan di hotelnya karena mereka kebetulan lagi nganggur. Mereka pun menerima tawaran itu dengan senang hati, dan itu artinya rencana Rizky telah berjalan lancar. Saat Rizky akan memulai kerjaannya, ia tiba-tiba nggak sengaja menabrak seorang cewek yang bernama Syahla. Seketika Rizky langsung terpana hingga membuatnya kehabisan kata-kata. Kemudian Syahla bergegas ke ruangan manajer karena dia ada interview kerja sebagai asisten manajer di hotel tersebut. అంత ఐడియాలజీ ఉండాలి ఉందా నేను బుఫే అనగానే జనాలు దొబ్బి తినడానికి వస్తారు వాళ్ళ ఎక్కువ లెక్క రావాలి ముక్కలు తక్కువగా పడాలి చాలా బాగా చెప్పావు అయితే నాకు ఉద్యోగం వచ్చినట్టేనా సార్ Esok malamnya, waktu Sri lagi ngaca sebelum bertemu Daniel, Rizky yang dongkol melihatnya segera menabrak Sri. Melihat Rizky yang kini hanya jadi pelayan, Sri pun langsung tertawa puas lalu pergi ke kamar Daniel. Di sana, Sri langsung menyiapkan minuman buat Daniel dan tanpa sepengetahuan Daniel, Sri memasukkan obat tidur. Tapi yang terjadi kemudian bukannya tidur, Daniel malah terlihat semakin bergairah. Sri pun sontak panik. Di tengah kepanikannya itu, seseorang telah mencuri berliannya. Rupanya pas tabrakan tadi, Rizky sengaja menukar obat tidur tersebut dengan obat pasak bumi. Kini skor di antara mereka sudah satu sama. హాయ్ డానియల్ ఈ పాటికి పడిపోవాలి కదా Saat Sri kembali ke kamarnya, Rada dan anak buahnya telah berkumpul menantikan berlian itu. Ketika tahu Sri gagal mendapatkannya, Rada pun ngamuk gak karuan. Sri spontan berusaha menenangkan Rada. Ia meminta Rada memberikan kesempatan 1 kali lagi. Untungnya, Rada pun setuju. Tapi kalau sampai Sri pulang dengan tangan kosong, ia bersumpah akan menghabisi Sri saat itu juga. Kemudian, Sri pun pergi menyendiri untuk memikirkan rencana selanjutnya. Pas lagi serius mikir, si Rizky malah mengganggunya. Sontak aja, Sri langsung mengusirnya, tapi karena Rizky nggak mau pergi, jadinya Sri yang pergi dari sana. Nggak lama setelahnya, Rizky dihampiri anak buah Rada. Sebenarnya mereka dari tadi mengawasi Rizky dan Sri. Mereka takut Sri membocorkan soal berlian. Mereka lalu mencoba mencari tahu sendiri dengan langsung bertanya pada Rizky. Tapi pada akhirnya mereka lah yang keceplosan membicarakan tentang berlian itu kepada Rizky. ఇప్పుడు నేను అడిగిన దానికి నువ్వు కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పు. అడగండి 10,000 కోట్ల విలువ చేసే డైమండ్స్ కొట్టుకురాలేదని మా మేడానికి మీ మేడంకి ఏంటి లాభం 10%, 1000. Keesokan paginya ketika Rada lagi menerima telepon, mendadak sebuah pot hampir jatuh mengenai dirinya. Rada pun beranggapan itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Paling-paling pot itu jatuh karena kena angin. Di lain sisi, terlihat Sri kembali menemui Daniel, yang mana Sri kaget saat mengetahui ternyata pencuri berliannya telah tertangkap. Nyatanya itu berkat Daniel yang sudah memasang GPS ke kotak berliannya. Jadi siapapun yang ingin mencuri berlian itu pasti bakalan ketahuan. Setelah itu tanpa rasa kasihan sedikit pun, Daniel menyuruh anak buahnya menghabisi si pencuri tersebut dengan menenggelamkan wajahnya ke kolam sampai nggak bernapas. Sri yang melihatnya pun langsung keringet dingin. Tapi dari kejadian itu, Sri jadi punya ide untuk mendapatkan berliannya nanti. Sewaktu dia menemani Daniel menjualkan berliannya ke orang Rusia nanti, salah satu anak buah dari Rada akan masuk dan membawa duplikat kotak berliannya, yang mana nanti Sri akan menukarnya dengan kotak berlian yang asli. ఇది నేను ఇది డానియల్ జంగ్లీ
Malam harinya, terlihat ada seorang memakai helm sedang menyelinap masuk ke kamar hotel Rada lalu berusaha mencelakainya. Ketika tertangkap, betapa kagetnya mereka semua saat melihat di balik helm itu adalah seorang perempuan. Rada pun mengira itu adalah Sri, namun Sri baru aja lewat di depan matanya. Rizky yang kebetulan melihat itu juga menyangka kalau perempuan itu adalah Sri. Ia pun lalu secepat kilat menyelamatkan perempuan itu dari kejaran anak buah Rada. నువ్విక్కడున్నావేంది మరి ఇంకెక్కడుండాలి? Begitu situasi sudah aman, Rizky pun langsung memarahinya. Namun pas tahu perempuan itu ternyata adalah Syahla, Rizky pun tercengang cukup lama. Di situ Syahla cerita kalau dia sedang membalaskan dendam ke Rada atas kematian ayah dan kakaknya. Jadi waktu ayah dan kakaknya sedang merenovasi candi, mereka menemukan berlian paling berharga di dunia. Ayahnya berencana akan menggunakan berlian itu untuk perkembangan desa dan warga yang membutuhkan. Namun yang terjadi saat mereka akan pulang, Rada dan anak buahnya mencuri berlian tersebut dan kemudian mewafatkan ayah dan juga kakak Syahla. Sebenarnya Syahla lah yang menjatuhkan pot ke Rada, tapi entah kenapa Rada selalu saja lolos dari maut. Rizky yang mendengarnya pun ikut merasa sakit hati. Ia berjanji akan membantu Syahla membalaskan dendamnya. Keesokan harinya Sri segera menjalankan rencananya. Ketika berliannya udah ada di tangannya, anak buah Rada pun pura-pura jadi pelayan. Dan di momen itulah Sri menukar kotak berliannya hingga akhirnya anak buah Rada berhasil membawanya kabur. Namun dalam perjalanan menuju Rada, Rizky sengaja membuatnya terjatuh. Kotak berlian itu kemudian ditemukan dengan dua orang polisi yang sebenarnya adalah orang gila yang pura-pura jadi polisi. Rizky kemudian mengaku-ngaku kalau berlian itu miliknya, tapi karena kotak berlian itu nggak bisa dibuka dengan sidik jarinya, dua polisi itu pun langsung memborgol Rizky. Sementara itu, anak buah Rada memfitnah Sri bahwa ia telah bersekongkol dengan Rizky untuk mencuri berlian tersebut. Rada yang kesal dengan cepat mengikat Sri ke kursi, lalu dua polisi tadi menemui Rada untuk menyerahkan berliannya. Tapi karena Rada juga nggak bisa membuka kotaknya, alhasil Rada juga diborgol. Selanjutnya, mereka pun pergi menemui Daniel, dan karena Daniel nggak mau ketangkap polisi, ia pun pura-pura nggak bisa membuka kotak berliannya, sehingga Daniel juga ikut diborgol sama Rada. Di saat dua polisi itu lengah, Rizky pun menghubungi Hari untuk segera mencari kunci borgolnya yang tadi sengaja dijatuhkan polisi gendeng ini di dekat pot. Dengan cepat, Hari, Badrun, dan Syahla mencari kunci tersebut. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menemukan kunci borgol itu. Ketika Rizky meninggalkan hotel, ia mendapat telepon dari Rada jika saat ini Syahla dan Sri telah ia sandra. Tanpa pikir panjang, Rizky pergi ke tempat itu menaiki mobil manajernya. Begitu sampai di sana, Rada meminta Rizky menyerahkan berliannya. Tanpa berkelit-kelit, Rizky pun langsung memberikan berlian itu ke Rada. Namun saat Rizky, Sri, dan Syahla mulai berjalan pergi, Rada tiba-tiba menyuruh anak buahnya menembaki mereka bertiga. Di tengah kericuhan itu, salah satu anak buah Rada berusaha kabur dengan membawa uangnya Rada yang diam-diam ia selundupkan ke mobil manajer Rizky. Namun gak lama dari itu, ia malah tertembak. Kini yang tersisa tinggal Daniel dan Rada. Mereka lalu membuat kesepakatan untuk membagi satu-satu berlian tersebut. In that box. మాట్లాడింది చాలుగానే తెలుగులో ఏడు Begitu kotaknya bisa dibuka, mereka terkaget-kaget karena ternyata isi dalam kotak itu hanyalah kulit kacang. Kesal dengan apa yang terjadi, mereka berdua pun saling mengeluarkan tembakan. Ketika semua kekacauan itu telah berakhir, Rizky, Sri, Syahla, Hari, dan Badrun segera meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Hari meminta Rizky menghentikan mobilnya karena ia teringat dengan uang yang tadi sempat diselundupkan anak buah Rada. Sri yang mengetahuinya segera mengatakan kalau ia mencintai Rizky. Mendengar itu, Rizky pun mengajak Sri pergi tanpa speser pun membawa uang itu. Dan sesuai dugaan, Sri merasa keberatan. Rizky yang tahu jika Sri tidak akan pernah berubah lalu mengikhlaskan semua uang itu diambil oleh Sri. Setelah itu Rizky pun mengejar Syahla. Ia lalu memberikan dua berlian tersebut ke Syahla. Faktanya pas dikejar anak buah Daniel, nggak sengaja kotak berlian itu terbuka saat Rizky tertembak. Disitulah Rizky menukar dua berlian tersebut dengan kacang dua kelinci. Namun di luar dugaan Syahla menolaknya karena menurutnya berlian itu tidaklah berharga dibanding kehadiran Rizky yang selalu ada saat Syahla butuhkan. Syahla kemudian memberikan berlian itu kepada Rizky, yang mana Rizky akan menjual berlian tersebut untuk membangun kampung dan juga
menikahi Syahla. Dan begitulah film ini berakhir. ముందే నిలబడున్నాడు రిష్తే నువ్వు నా పెయిన్ ని ఫీల్ అయ్యావో అప్పటి నుంచి నాకు నీ మీద విలువైనవేమీ కావు. Sisi positif yang bisa kita ambil dari film ini, hidup nggak selalu soal harta, karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa dibeli. Namun setidaknya, kalau kita punya uang, kita bisa membantu sesama. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya,